Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Masih semangat belajar di rumah ya. Jumpa lagi hari ini dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 bab 4, yaitu tentang teks puisi. Sebelum belajar, silahkan kalian ambil dulu buku paketnya ya nak. Siapkan, nanti kita lihat contohnya, kita baca bersama. Lanjut ya. Sebelum belajar kita baca dulu kompetensi dasar. Yang pertama di sini mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang selanjutnya menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi seperti tentang perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lainnya yang diperdengarkan atau dibaca. Kemudian yang berikutnya menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. Selanjutnya menyajikan gagasan, perasaan, pendapat dalam bentuk teks puisi secara lisan atau lisan dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi. Nah, ini adalah kompetensi dasarnya ya. Selanjutnya, sebelum belajar kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita setelah kita belajar tentang teks puisi ya. Diharapkan siswa mampu yang pertama mengetahui pengertian teks puisi. Nah, yang kedua, menjelaskan unsur-unsur teks puisi. Puisi yang seperti perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan puisi-puisi lainnya. Kemudian yang berikutnya menjelaskan unsur-unsur pembentuk teks puisi. Selanjutnya, unsur-unsur pembangun teks puisi, perjuangan, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan lain-lain yang diperdengarkan atau dibaca. Selanjutnya, membuat kesimpulan tentang unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang diperdengarkan atau yang dibaca. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita ya. Setelah kita belajar, itu siswa diharapkan mampu mengetahui pengertiannya, menjelaskan unsur-unsur teksnya, menjelaskan unsur-unsur pembentuk teks puisinya, unsur-unsur pembangun teks puisi, dan membuat kesimpulan ya. Ini tujuannya. Selanjutnya di sini ada pengertian teks puisi secara umum. Di sini kita lihat ya. Kita baca, puisi ialah sebuah bentuk karya sastra yang mengungkapkan suatu pikiran serta perasaan dari penyair secara imajinatif serta disusun dengan konsentrasikan sebuah kekuatan bahasa dengan mengonsentrasikan suatu struktur fisik serta struktur batinnya. Itu pengertian teks puisi. Atau ada juga yang di buku ya nak ya. Puisi merupakan jenis karya sastra yang berbentuk singkat, berisi kata-kata yang indah, yang digunakan penyair untuk mengekspresikan gagasan atau pikiran. Ya, itu adalah pengertian dari teks puisi. Selanjutnya, ada unsur-unsur pembentuk teks puisi, itu ada dua ya. Yang pertama itu ada unsur intrinsiknya ya, atau unsur yang ada dalam puisi. Kemudian yang kedua ada unsur ekstrinsik atau unsur yang ada di luar puisi. Nah, untuk unsur intrinsiknya itu ada 5, kita lihat. Yang pertama itu ada temanya ya, ada diksinya atau pilihan kata, kemudian ada rima, ada makna, dan ada amanat. Itu yang intrinsik atau unsur yang ada di dalam puisi. Nah, kemudian yang kedua itu ada unsur ekstrinsik atau unsur yang ada di luar puisi. Itu ada yang pertama ada latar belakang, latar belakang penulisnya ya, penulis puisi. Kemudian yang kedua keadaan masyarakat saat puisi tersebut dibuat. Kemudian yang ketiga dilihat dari sosialnya, politik, budaya, agama, pendidikan. Nah, itu adalah unsur dari ekstrinsik atau yang ada di luar puisi. Ya, jadi unsur-unsur pembentuk teks puisi itu ada dua ya nak. Ada yang di dalam puisi dan ada yang di luar puisi. Selanjutnya
Unsur-unsur pembangun puisi. Nah, kita lihat di sini yang pertama itu ada bunyi ya. Yang kedua ada diksi atau pilihan kata. Yang ketiga itu bahasa kiasan ya. Yang keempat citraan puisi. Yang kelima sarana puisi. Keenam bentuk visual puisi dan ketujuh makna puisi. Itu adalah unsur-unsur pembangun puisinya. Selanjutnya struktur fisik puisi. Kita lihat. Yang pertama ada diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa atau yang sering disebut dengan majas, rima atau irama, dan tipografi. Yang selanjutnya struktur batin puisi. Ada tema, ada rasa, ada nada, dan ada amanat ya, atau tujuan atau maksud dari puisi tersebut. Nah, puisi ini ada dua ya nak ya. Ada puisi lama dan puisi baru atau yang sering disebut dengan puisi modern ya. Kita lihat dulu puisi lama. Puisi lama itu adalah puisi yang masih terikat oleh syarat-syarat tradisional dan menggunakan pola-pola atau aturan tata bahasa tertentu ya. Jadi puisi lama terdiri dari contohnya seperti pantun, gurindam, syair, mantra, Karmina, dan Bidal. Nah, itu sebagian. Untuk lebih jelasnya itu nanti ada di halaman 77. Kalian bisa buka bukunya. Di situ ada jenis puisi lama banyak, ada syair, talibun, dan juga berikut pengertiannya nih, seperti mantra, yaitu ucapan-ucapan yang dianggap memiliki kekuatan gaib ya. Kemudian pantun, yaitu jenis puisi bersajak ABAB yang terdiri atas 4 baris dalam tiap bait dengan 8 sampai 12 suku kata, 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris setelahnya sebagai isi. Nah, di halaman 77 itu ya ada banyak contoh jenis puisi lama berikut pengertiannya ya. Di situ bisa kalian baca di rumah. Enak ya. Nih, puisi lama biasanya tidak diketahui nama pengarang dengan pasti karena bersifat warisan turun-temurun. Nah, jadi ya nak, kalau puisi lama ini nggak ada pengarangnya. Kalau sekarang kan ada puisi karya siapa. Nah, kalau yang puisi lama itu dia nggak ada pengarangnya karena kalau zaman dulu itu dia bersifat turun-temurun, jadi nggak tahu siapa pengarangnya ya. Nah, kemudian yang berikutnya ada puisi baru atau puisi modern. Nah, puisi baru atau puisi modern ini adalah puisi yang sudah mendapat pengaruh dari puisi barat. Puisi baru tidak terikat oleh aturan baris, larik, mantra maupun rima. Puisi baru biasanya diketahui nama penulisnya, puisi baru ya. Nah, jadi perbedaan antara puisi lama dan puisi baru ya. Kalau puisi lama dia tidak ada pengarangnya karena dia bersifat warisan atau turun-temurun. Nah, tapi kalau dia puisi baru, di sini dia jelas ada penulisnya atau ada pengarangnya. Nah, untuk contoh puisi baru itu ada apa aja itu bisa kalian lihat di halaman 77 ya. Kita lihat di sini, buka ya nak bukunya. Yang pertama ada balada. Balada itu yaitu puisi yang berisi cerita atau kisah ya. Kemudian yang kedua ada himne, yaitu puisi pujaan yang ditunjukkan untuk Tuhan, pahlawan, dan tanah air. Kemudian ada ode, epigram, romansa, elegi, satire, distikon ya. Di sini banyak sekali, soneta ya. Di sini banyak, silakan kalian baca dan kalian pahami. Di sini pengertiannya juga ada ya nak, jenis-jenis puisi modern. Nah, kemudian kalian lihat lagi di sini pengertian teks puisi tadi ya nah, halaman 71. Di situ ada contoh puisinya. Contoh puisi halaman 71 itu dilihat di sini nih ya. Dengan puisi aku
karya Taufik Ismail. Nah, puisi ini adalah puisi baru ya nak, karena dia sudah ada penulisnya atau sudah ada pengarangnya. Nah, kita lihat di sini ya, dengan puisi aku, kalian buka halaman 71, di sini ada contohnya. Dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti. Dengan puisi aku mencinta berbaur cakrawala. Dengan puisi aku mengenang keabadian yang akan datang. Dengan puisi aku menangis jarum waktu bila kejam mengiris. Dengan puisi aku mengutuk nafas zaman yang busuk. Dengan puisi aku berdoa, perkenankanlah kiranya. Nah, ini ada contoh ya. Judulnya dengan puisi aku, yaitu karya Taufik Ismail. Nah, lihat di sini ya. Dalam puisi tersebut ya nak, tampak bahwa sang penyair menjelaskan bahwa puisi dapat menyampaikan segala ekspresi dan suasana yang dirasakannya. Dalam puisi tersebut, penyair mengatakan bahwa dirinya akan terus menulis puisi hingga menua ya, yang ditunjukkan pada lirik pertama dan kedua. Coba lihat nih lirik pertama dan keduanya nih, yaitu nih, dengan puisi aku bernyanyi sampai senja umurku nanti ya. Bahkan pada lirik-lirik berikutnya, penyair menjelaskan bahwa dirinya sedang berdoa, memprotes, menangis, dan bersyukur melalui puisi. Nah, ini adalah contoh dari puisi. Ya nak ya, paham ya pengertian puisi, unsur-unsur puisi, berikut contoh-contohnya. Ini sudah kita bahas ya. Ada puisi lama, puisi modern, berikut contohnya juga, dan pengertiannya bisa kalian baca sendiri nanti di halaman 77. Di sini lengkap ya nak, di rumahnya dibaca ya. Jadi untuk hari ini sekian ya materi yang ibu bagikan, yang kita bahas. Nah, untuk soalnya itu nanti akan ibu bagikan di grup masing-masing kelas ya nak. Nah, paham ya? Dan untuk soal nanti akan ibu bagikan. Untuk pertemuan kita hari ini cukup sampai di sini. Bila ada salah kata, ibu mohon maaf. Kepada Allah ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.